Halo semuanya, kembali lagi di video aku. Jadi di video kali ini aku akan ngebahas tentang perdagangan internasional lagi. Perdagangan internasional telah menjadi salah satu pilar utama dalam membangun hubungan antar negara. Tapi kamu tahu nggak kalau sistem perdagangan global yang kita kenal sekarang memiliki sejarah yang panjang dan penuh tantangan. Jadi di video kali ini, aku akan ngebahas bagaimana organisasi perdagangan dunia berkembang dari masa sebelum Perang Dunia Kedua sampai terbentuknya GATT dan WTO. Jadi, mari kita bahas. Perdagangan internasional telah ada sejak ribuan tahun yang lalu, dari jalur sutra hingga perdagangan rempah-rempah. Interaksi antar negara telah menjadi bagian penting dari perkembangan ekonomi global. Namun, sebelum abad ke-20, tidak ada aturan formal yang mengatur perdagangan ini. Setiap negara berusaha melindungi kepentingan ekonominya dengan kebijakan proteksionisme. Kebijakan ini seringkali menyebabkan ketegangan dan konflik antar negara. Di awal abad ke-20, beberapa upaya dilakukan untuk menciptakan kerangka kerja internasional. Salah satu upaya terbesar adalah pembentukan International Trade Organization atau ITO pada tahun 1948. Namun, rencana ini gagal karena penolakan dari Kongres Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua membawa dampak besar bagi ekonomi global. Setelah perang berakhir, para pemimpin dunia menyadari bahwa diperlukan sistem perdagangan yang lebih stabil untuk mencegah konflik di masa depan. Pada tahun 1947, lahirlah General Agreement on Tariff and Trade atau GATT. Ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, GATT mulai berlaku pada tahun 1948. GATT bertujuan untuk mengurangi hambatan perdagangan seperti tarif tinggi dan proteksionisme. Prinsip utamanya adalah timbal balik. Setiap negara anggota harus memberikan keuntungan yang sama kepada negara lainnya. Selama hampir 47 tahun, GATT menjadi dasar aturan perdagangan internasional. Negosiasi multilateral seperti putaran Tokyo dan putaran Uruguay berhasil menghasilkan kesepakatan penting dan pengurangan tarif. Meskipun GATT berhasil dalam banyak hal, ia juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah meningkatnya proteksionisme di kalangan negara-negara anggota. Krisis ekonomi pada tahun 1970-an dan 1980-an membuat banyak negara kembali menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri lokal mereka. Hal ini menyebabkan ketegangan dalam negosiasi GATT. Salah satu juga muncul gerakan anti-globalisasi yang menentang liberalisasi perdagangan dengan alasan bahwa hal itu merugikan pekerjaan dan lingkungan. Pada tahun 1995, General Agreement on Tariff and Trade digantikan oleh World Trade Organization atau WTO. WTO lahir dari hasil negosiasi panjang dan putaran Uruguay yang berlangsung dari tahun 1986 hingga 1994. WTO membawa perubahan dalam sistem perdagangan dunia, tidak hanya mengatur tarif barang seperti GATT, tetapi juga mencakup jasa, hak kekayaan intelektual, dan penyelesaian sengketa antar negara. Hingga saat ini, WTO memiliki hampir seluruh negara di dunia sebagai anggotanya. Organisasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan secara adil dan bebas dari diskriminasi. Salah satu fitur paling signifikan dari WTO adalah mekanisme penyelesaian sengketa. Jika terjadi perselisihan antar dua negara anggota terkait perdagangan, mereka dapat mengajukan kasus ke panel penyelesaian sengketa WTO. Contoh terkenal adalah kasus antara Amerika Serikat dan Uni Eropa mengenai subsidi pesawat terbang. Proses ini menunjukkan bagaimana WTO berfungsi untuk menyelesaikan konflik secara damai.
Meskipun WTO telah berhasil dalam banyak hal, organisasi ini juga menghadapi tantangan besar di era modern. Isu-isu seperti perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, dan ketidaksetaraan global menjadi perhatian utama. Banyak negara kini mempertanyakan relevansi aturan halal dalam menghadapi tantangan baru ini. Reformasi dalam struktur dan fungsi WTO mungkin diperlukan agar tetap relevan di masa depan. Dari kegagalan ITO hingga kesuksesan WTO, sejarah Organisasi Perdagangan Dunia menunjukkan betapa pentingnya kerjasama internasional dalam membangun stabilitas ekonomi global. Sistem ini terus berkembang seiring dengan tantangan baru seperti digitalisasi dan perubahan iklim. Oke, terima kasih telah menonton video aku. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Thank you everyone!